Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Wahsy bin Harbi adalah seorang pembunuh paman Rasulullah yang masuk Islam. Namun sebelum kita masuk kepada kisah dari Wahsy sang pembunuh paman Rasulullah, marilah terlebih dahulu kita dukung channel ini, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang sudah mensupport channel ini, dan yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di subscribe. Terima kasih atas dukungan sahabat semua, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy berawal dari kekalahan kaum kafir Quraisy di Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Perasaan dendam seorang wanita istri pembesar Quraisy, Abu Sufyan, yaitu Hindun, banyak saudaranya yang terbunuh di medan Badar. Ia pun berusaha membalas sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya yang tewas dalam perang tersebut. Maka Hindun pun berusaha untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Wahsy bin Harbi dengan dijanjikan imbalan yang besar, yaitu akan dimerdekakan dari perbudakan. Kemudian Wahsy merencanakan pembunuhan terhadap Hamzah pada saat terjadi peperangan Uhud. Dalam perang itu Wahsy mencari celah dan kesempatan yang baik untuk membunuh Hamzah. Di tengah-tengah perang Uhud, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah. Setelah menebas leher Sibah bin Abdul Uzza dengan lihainya, maka pada saat itu pula Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Lalu Hamzah bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Rasulullah tidak menyangka moral bangsa Arab telah merosot, sehingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya. Ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Wahsy, seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu di dalam perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ditombak dari kejauhan dari belakang tubuhnya hingga wafat, dan Wahsy tidak cukup hanya dengan itu. Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung dan telinga dan bibir, dan mencungkil kedua matanya, lantas dibawakan kepada Hindun. Di saat Fatah Makkah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah dengan 100.000 muslimin muslimat. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasul, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau ia masuk Islam dan bertobat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Allah memaafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertobat. Masuk Islam, taubat sudah tidak ada lagi dosa." Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kau mau bertobat dan masuk Islam." Wahsy berkata kepada istrinya, "Kamu tahu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam tahu kamu istri saya?" Maka berkata istrinya, "Tidak, kusampaikan." "Katakan dulu, mustahil aku diampuni." Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah betul semua dosa akan diampuni? Suamiku ketakutan." Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu. Allah memaafkan apa-apa yang terdahulu." Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanmu, merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya, mencungkil kedua matanya, dan memotong bibir, hidung, dan kedua telinganya." Berubah wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau terdiam dan tidak menjawab, menunduk, dan turunlah ayat,
Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Rasul menyampaikan kepada para sahabat dan kepada istrinya, dan istrinya menyampaikan kepada suaminya, datanglah Wahsy masuk Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kau Wahsy yang telah membunuh pamanku, Hamzah bin Abdul Muthalib." "Betul wahai Rasul, aku telah berbuat ini dan itu. Kumaafkan kesalahanmu. Namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini." "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah kau sudah memaafkan aku?" "Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muthalib yang rusak dihancurkan olehmu saat itu. Aku teringat wajah Hamzah, makanya jangan muncul di hadapanku lagi." Wahsy kemudian terus kecewa di dalam hatinya sampai munculnya Musailamah Al-Kadzab, musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Tombak yang kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib akan kugunakan juga untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahanku yang lalu." Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Semakin hari hatinya semakin cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin rasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Meskipun dirinya tak mungkin bertemu Rasul, ia amat merindukan Rasul. Ia begitu ingin memandang wajah Rasul sebagaimana para sahabat melakukannya. Tapi kesempatan itu belum ia dapatkan sampai baginda Rasul wafat. Hidup Wahsy selalu dihantui kenyataan bahwa dirinya telah membunuh Asadullah Hamzah bin Abdul Muthalib, pahlawan Islam yang teramat besar jasanya. Ia selalu mencari kesempatan agar dirinya dapat menebus dosa besar itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, estafet kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan lagi memerangi kaum Quraisy, tetapi memerangi nabi palsu yang bermunculan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar pun menyiapkan strategi untuk memerangi musuh Allah, Musailamah. Abu Bakar mengerahkan pasukannya ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu. Wahsy tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Ia pun turut serta dalam pasukan itu. Jagoan tombak itu memperteguh niatnya dan mendedikasikan dirinya untuk Islam. Lembing runcing di ujung tombaknya telah terasah. Semangatnya pun telah berkobar. Dengan mantap ia berangkat menuju Yamamah dan bertekad membunuh Musailamah atau mati syahid. Dalam aksi menumpaskan nabi palsu itu, kaum muslimin berhasil mendobrak pertahanan Musailamah dan para pengikutnya. Mereka berbondong-bondong menyerbu markas nabi palsu tersebut. Wahsy melompat ke barisan depan dan mengintai Musailamah. Ia pun mulai membidik Musailamah dengan tombak runcingnya. Tombak yang dahulu ia gunakan untuk membunuh manusia mulia, tombak runcing Wahsy pun meleset cepat dan menancap kuat di tubuh Musailamah. Nabi palsu itu pun jatuh tersungkur. "Sungguh dengan tombak itu aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, dan dengan tombak itu pula aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia." Wahsy benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk memeluk kepada Islam, hingga akhirnya beliau wafat di luar Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.